واغفر لنا ما مضى يا واسع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita baru saja mendoakan leluhur kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan saudara-saudara kita. Ya, mudah-mudahan dikabul oleh Allah sehingga kita besok juga begitu. Kita mendoakan orang tua kita dan leluhur kita. Maka Allah gerakkan hati anak-anak kita, anak cucu kita juga akan mendoakan kita. Ini harapannya ya, nandur api cukul api. Lek nandur elek ya cukule elek. Nandur tergantung tandurani. Tergantung tandurani. Lah nandur api ya api, nandur elek ya elek. Inna ma'al gimana itu? Kama ya'mal misqala darratin khairai yara. Siapa orang yang beramal kebaikan ya pasti akan menuai kebaikan. Kama ya'mal misqala darratin sarrai yara, juga begitu kata Allah dalam Al-Quran. Kalau kalian beramal yang jahat, ya akan menuai kejahatan. Mari kita bersama-sama untuk selalu berbuat baik, selalu mendoakan yang terbaik, selalu ingat. Zikir itu artinya ingat, menyebut ya karena ingat. Kalau anda ingat ya tak mungkin menyebut, kan gitu. Zikrullah, menyebut nama Allah, berarti kita ingat Allah. Zikrul maut, ingat mati, berarti kita ini masih disayang oleh Allah. Coba kalau anda pernah ingat mati, hidup menjadi loss, ya. Hidup menjadi los. Dia akan berbuat saenake utele dhewe. I'malu ma syi'tum fa innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia Allah mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Jadi i'malu ma syi'tum. Silakan berbuat apa saja. Silakan berbuat apa saja yang kamu sukai. Silakan beramal apa saja sudah. Berbuatlah sekehendak hatimu. Innahu bima ta'maluna basir. Tapi ingat, sesungguhnya Allah dengan apa yang telah kalian kerjakan itu basirun, Allah maha melihat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita melanjutkan Idza dakhala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum ilal qaumi, apabila salah satu di antara kalian masuk ke suatu kaum, perkumpulan orang banyak, telah banyak duduk di situ,
fa'usi'alahu, kemudian diluaskan tempat duduknya untuk tempatnya dia, disumanggaaken, ya, dipersilahkan, diluaskan tempat duduknya. Misalnya ada orang duduk cecer-cecer, ya, jenengan datang, kemudian oleh orang itu dikasih tempat. Oh, ngiri kemauan. Nah, dikasih tempat. Fal yajlis, kemudian dia duduk. Fa innama hiya, karena sesungguhnya yang demikian itu karamatun minallahi, kemuliaan dari Allah, akramahu biha akhul muslim, melalui penghormatan seorang saudara muslim, ya, melalui penghormatannya itu melalui saudara muslim. Jadi penghormatan itu karena kemuliaan dari Allah, tetapi melalui orang saudara kita seorang muslim. Jadi ngomong ini sing riki mawon. Jadi diluaskan, tapi tanpa ada niatan mengganggu duduk mereka, apalagi dia pindah, jangan. Fa illam yusa, tapi apabila tidak diberi tempat, tidak diluaskan karena tidak ada, tidak dipersilahkan lah istilahnya, ya, lahu baginya, maka falyandur, melihatlah, ausa'aha makanan, lihatlah tempat lain. Oh, di kono wis penuh, kursinya sudah penuh, tempatnya di situ sudah penuh, maka falyandur ausa'aha makanan, maka lihatlah untuk mencari tempat yang lain. Falyajlis fihi, kemudian duduklah di situ. Jadi yang kedua ini dilarang malah merebut tempat duduk orang lain. Dilarang menempati tempat duduk orang lain, misalnya seperti itu. Nah, jangan sampai. Tapi kalau dipersilahkan, ya duduk di situ. Tapi kalau enggak karena sudah penuh, maka carilah tempat lain. Itu akhlaknya begitu. Akhlaknya begitu. Hadis dari Abi Syaibah Al-Khudri, diriwayatkan oleh Al-Haris. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, idza dakhala dhaifu alal qaumi, apabila seorang tamu masuk ke suatu kaum, masuk rumahnya lah istilahnya, ya, bertamu. Ono wong bertamu, ada tamu bertamu ke rumah seseorang, bertamu. Idza dakhala dhaifu 'alal qaumi, maka tamu tersebut itu dakhala birizqihi, masuknya tamu tadi sudah dengan membawa rezekinya, dan bawa rezekinya. Wa idza kharaja, apabila tamu tadi pamit pulang, wa idza kharaja, apabila keluar, pamitan pulang maksudnya, kharaja bimaghfirati dzunubihim, mereka keluarnya membawa dosa-dosa siapapun yang ada di rumah itu. Dia pamit pulang, ada tamu pulang, pamit pulang. Maka yang diampuni bukan hanya tamu itu, tetapi yang terampuni dosanya adalah sohibul bednya juga, yang kedayuan itu tadi. Kharaja idza kharaja bimaghfirati dzunubihim, apabila dia keluar pamitan
keluar pamit untuk pulang tamu kita itu, maka dengan pulangnya tamu tersebut, ya, kharaja bimaghfirati dzunubihim, menjadi sebab habisnya dosa-dosa kita, terampuninya dosa-dosa kula jenengan. Makanya orang dulu itu ya senang kalau ada tamu. Senang. Karena apa? Karena meyakini sepulangnya tamu tadi itu ya menjadi penyebab habisnya dosa, terampuninya dosa. Kalau orang sekarang kedamaian kan susah. Waduh, teko maneh wong iki kira. Tak ngentekno gula wae. Tak ngentekno wedang. Jangan begitu. Tamu itu sudah bawa rezekinya. Ya, dakhala bi rizqihi, sudah membawa rizkinya. Idza kharaja bi maghfirati dzunubihim, kalau dia pamit, dia justru menjadi penyebab terampuninya dosanya dosa kita. Inilah bedanya kita dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dalam suatu keterangan diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah derajatnya sampai memiliki titel Khalilur Rahman, kekasih Allah yang maha murah. Ibrahim itu sampai oleh Allah dikasih titel kekasihnya Allah. Nah, ini saya baca kemarin keterangannya itu, di antara sebabnya, di antara penyebabnya sampai Nabi Ibrahim itu kok diberi gelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Di antara penyebabnya itu, di antaranya ya, itu suka sedekah makanan. Nabi Ibrahim itu tidak mau makan kecuali minta temenin ke orang, sambil lalu dia sedekah. Pernah suatu saat sampai ngenteni di embong, tak ono sing lewat. Pagi itu mau dijak breakfast, diajak apa? Sarapan. Ngenteni wong lewat, hak lewat. Beliau sudah lapar. Waduh, ono sing lewat. Ditunggu dari jam 6, ditunggu jam 7. Jam 7 ditunggu lagi sampai jam 8, setengah 9 baru ada orang lewat. Cak, dalem, ayo melok nang omah. Nggih. Alah, dijak makan. Kebiasaannya beliau itu. Beliau tidak makan kecuali makan sama tamu, sama orang lain. Itu artinya apa ini? Walaupun kita mau niru, tidak harus tamunya dijak nang omah. Ya, dijak. Maksudnya ya pokoknya sedekah, memberi makan orang lain, memberi makan orang lain. Itu jangan diremehin amalan itu, Bu. Amalan suka ngasih makan orang, ya, itu amalannya para walinya Allah. Memberi makan orang lain, kan sekarang ada walaupun seminggu sekali ya, ada yang namanya Jumat Barokah, ya itu berebut itu. Wis aku loro rong kotak, ya sampai rong kotak, kumpul sampai banyak. Jadi kalau sampean dapat kayak gini barusan ya, dapat telepon, tidak dikenal, cuma ada tulisan Indonesia, itu jangan diangkat. Bisa menyedot pulsa. Menyedot pulsa, penipuan itu Pak. Bajingan itu. Tapi jangan usah diterima terus bajingan lo, jangan gitu. Gua takut tepak mertuanya.
ganti nomor. Nanti tepak mertuanya ganti nomor. Jangan, sudah dibiarin aja. Kalau dia butuh kan pasti WA. Ya, WA dulu, nulis di WA. Bisa ditelepon. Nah, kula wonten perlu misalnya. Langsung muni. Kadek ono tulisane di bawah nomornya itu Indonesia. Waduh. Jangan diangkat. Jangan diangkat. Kenapa? Penipuan. Banyak terjadi penipuan atau hipnotis. Lagi marak ini. Hipnotis, dihipnotis lewat HP. Bisa manut itu, Pak. Nomor rekeningnya berapa? Nanti kamu dapat hadiah. Setelah begitu dibuka rekeningnya, disuruh diulangi dengan pinnya, moro-moro tabungannya dia habis, ludes, dikeruk sama penipu tadi. Pokoknya hati-hati saestu. Jadi kalau ada orang ngebel tak dikenal, jangan diangkat. Jangan diangkat. Itu bisa pemeras, bisa penipuan, bisa nyedot pulsa, bisa apa mana, hipnotis, macam-macam. Ya, oke, kembali ke tadi. Sampai mana tadi ya? Ya. Jadi sekarang ada istilah Jumat Barokah. Ya. Jumat Barokah. Menarik itu Jumatan sekarang itu menarik, Pak. Ada meja di luar itu, ada tumpuan nasi, minuman seger-seger itu. Singgarai koclok itu, khotibnya ndak dikasih. Ngelak-ngelak itu. Koclok tenang. Kalau takmir cerdas itu, ya diambilkan, ya sak minumannya ini khusus khotibnya nanti. Lo ngono itu sing cerdas itu. Buatan ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas. Kalau yang tidak cerdas itu dibiarin dikeroyok orang lain, khotibnya kering. Padahal sing ngelak itu. Ndak, misal di Jumat Barokah itu loh. Mas Gufran. Hah? Oh ya. Enggak. Tapi kan takmirnya harus mengambilkan untuk khotib. Takmirnya mengambilkan untuk khotibnya, untuk imamnya. Karena khotib atau imamnya itu ngelak itu. Paham ya? Baik. Jadi Nabi Ibrahim diangkat derajatnya gara-gara apa tadi? Sering sedekah makanan. Jadi jangan ngeremehin sedekah makanan. Orang-orang yang sedekah makanan itu ya, ternyata amaliyahnya walinya Allah. Para walinya Allah itu suka bersedekah begitu. Baik, kita lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'ar rajulu imra'atahu ila firasihi fa'abat, apabila suami ngejak bojone ke kamar
Ya. Rungokno ini Gufron dan Amir ini. Idza da'a rajulum ra'atahu ila firasihi. Apabila seorang suami mengajak istrinya kikuk-kikuk ila firasihi, ya, ke kamar, ke kasurnya, fa'abat, kok menolak. Fabata, kemudian suaminya tertidur wa huwa ghadbanu, dalam keadaan kucewa, alaiha, kepadanya, la'anat hal malaikatu, maka malaikat melaknatnya hatta tusbiha, sampai datangnya waktu subuh. Nah, saat saya menyampaikan hadis ini, ibu-ibu udah terima, terus tanya, lah Ustaz, itu kan suami yang tertidur dalam keadaan kecewa. Lah, sekarang kalau yang ngajak istri, suaminya tidak menolak, apa juga suami itu dilaknat juga oleh malaikat, katanya. Dibalik. Terus jawabannya, iya Pak podo aku. Ya, sama. Jadi menolaknya itu harus lengkap sealasannya. Ngapunten bang, malek menyambut bang, ngapunten bang, kula masih dalam kondisi sakit, gak enak badan, harus jelas. Maaf Pak, kalau manggilnya papa, papanya masih ngarit, mamanya jemur karak. Jadi kalau alasan jelas kan enak. Jadi menolaknya istri atas ajakan suami itu alasannya harus jelas. Maaf Pak, saya lagi udunen telu jebrat loro karisito. Ya, jadi harus jelas. Biar hari ini malaikat tidak melaknatnya. Rawahu Ahmad an Abi Hurairah. Hadis berikutnya, idza du'iya ahadukum ilal walima, apabila salah satu di antara kalian itu diundang walimah. Maksudnya walimah itu diundang pas akadnya itu loh Pak. Bukan walimah resepsinya ya, beda. Apabila ada undangan akadnya, apabila ada undangan akad nikahnya, akad nikah loh ya, itu hukumnya falyatiha, wajib didatangi. Akadnya loh ya. Kalau resepsinya sunnah, walimatul urusnya itu sunnah. Teko monggo, gak teko mergo gak ono amplop, ya ndak usah. Teko mangan tok, amplop kosong, itu haram malah. Termasuk gharar dalam Islam. Apa? Penipuan. Kan ada kadang-kadang orang masukkan ke kotak itu amplopnya kok kosong. Maaf entek telung piring. Nah itu wong koclok gitu. Idza du'iya ahadukum ilal walima falyatiha. Apabila salah satu di antara kalian diundang untuk akdun nikah, wajib hukumnya untuk mendatanginya. Falyatiha. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya kalau ada itu walimah itu kadang-kadang memang kalau di desa-desa itu koyok ngutangno.
Ya toh? Di desa-desa itu ngutang, makanya dicatat. Wongi teko dibuka amplopnya piro. Nanti kalau dia mantu akan dikembalikan. Itu budaya-budaya yang tidak islami. Jangan begitu. Saya itu tidak pernah di amplop itu tak kasih nama. Tidak pernah. Niat sedekah berapa, per yang paringono berikan. Tidak pernah tak tulis jeneng. Itulah namanya budaya. Untuk mengembalikan. Itu budaya apa itu? Budaya jahiliyah. Ya tidak pernah. Orang ngasih itu kan apa katanya ngasih, Pak. Mau ngasih berapa ya monggo. Tapi kalau sudah niat ngutang cek, wah, tak tulis jenengku, alamatku. Misalnya, saya ngasih sekian, biar besok kalau saya mantu dikebalik maneh. Nah itu kan ngutang namanya. Iya kan? Nah budaya seperti itu budaya jahiliyah. Sampai sekarang tetap jahiliyah. Nah budaya Islam lain. Islam datang ini memberikan budaya, memberi sedekah, membantu, meringankan. Wah ini kalau di gedung, ini sewa gedungnya sekian, belum cateringnya dan sebagainya. Saya bantu sekian lah, biar meringankan. Bagus, tak usah ditulis namanya. Abu Aiman Ustaz, enggak karo lah, saya kita membayar berapa loh? Emangnya bayar-bayaran itu? Itu sedekah. Biar Allah yang nyatet sudah. Biar Allah dan malaikatnya sudah. Gak usah kita melok-melok nyatet. Apalagi niatnya ngutang waduh, jahiliyah. Jahiliyah itu. Gak usah. Mampu sedekah semampunya ya. Sedekah itu kan semampunya, Pak. Ya, ngasih sekian. Tidak apa-apa. Tapi tidak usah ngutang Tidak usah ngutang Dulu itu ada orang, tapi tidak di Jaya Suko ya. Ado ini, orang jauh. Jadi dulu itu ada orang jauh. Dia rajin datang kalau diundang manten, rajin Pak. Ngasih gitu ya. Anak-anaknya masih kecil. Dia merasa mantu masih lama. Yo apa iki carane, Cik? Duitku iso balik. Duitku ben iso balik ya apa carane? Tak ulang tahun ae anakku. Geden-gedenan. Ya Allah atasane ulang tahun. Koyok manten. Biar duit yang di orang-orang itu cepat balik. Disediakan di ruang mau masuk gedung itu disediakan kotak amal. Kotak amal. Allah. Atasane ulang tahun. Masya Allah. Jadi memberi itu sudah berikan aja karena Allah. Jangan niat menghutangi. Paham sampai di sini? Ya oke. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
cepot kula namira. Mun badi sila pun anyuna seborah sakit bengkong ya sarana sekalangkong seborana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.